Ayo dukung kami. Kajian Ahad Pagi sepanjang. Dengan cara subscribe, like, komen. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal 'amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Ahad Pagi wonten Desa Sepanjang ingkang mugi tansah pinaring rahmat wilujeng berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika kawula panjenengan saged makempal manunggal wonten majelis kajian Ahad Pagi kang mugi-mugi nambah ilmu, nambah sederek, nambah ganjaran lan nginggilaken derajat kawula panjenengan wonten ngarsane Allah. Insyaallah nglajengaken pengaosan tafsir nggih. Tafsir ayat-ayat wonten surat Al-Baqarah ingkang kaitanipun bab keluarga. Saderengipun sampun sempat kebahas nggih ayat 221 kaitanipun keharaman menikahkan putri muslimah dengan laki-laki kafir utawi musyrik. Begitu juga laki-laki haram untuk menikahi wanita musyrikah. Nggih, kalau wingi sampun dibahas. Nah sakniki nglajengaken ayat ingkang 222. Nggih, ayat ingkang 222. Monggo ingkang beto mushaf Quran utawi saged mbikak ngagem HP, saged nyimak sami-sami dalem waosaken rumiyin ayat 222 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب mutatahhirin. Nggih. Niki ayat 222 saking surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka menanyakan engkau wahai Muhammad tentang al-mahid. Nggih. Napa niku al-mahid? Al-mahid nggih menika tentang haid. Oke, insyaallah secara tafsire, sudut pandang tafsire saged dibahas nanging niki terjemahane rumiyin.
Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka menanyakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang haid. Niki kaitanipun mengke nggih wonten fikih keluarga kaitan niki. Nggih. Karena nanti berkaitan dengan hukum ketika wanita terkena haid. Qul huwa adzan. Katakanlah wahai Muhammad bahwa haid itu adalah sesuatu yang kotor. Nggih. Qul huwa adzan, katakanlah wahai Muhammad bahwa haid itu sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita dalam kondisi dia haid. Nah niki mengke tafsire mengke, terjemahane riyo nek terjemah jauhilah. Jauhilah kan ngedoi. Nah, suruh menjauhi. Menjauhi ini artinya napa aja cedak-cedak ngoten niku. Nah niku mengke wonten tafsire nggih. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah kalian semua mendekati wanita atau mendekati istri kalian hatta yathurna, sampai mereka suci. Nggih. Nah, mengke sudut pandang tafsir juga berbeda. Yathurna setelah niki wonten fa idza tatahharna. Apabila mereka sudah bersuci, nah, jangan dekati sampai suci. Tapi setelah itu apabila mereka sudah bersuci, bukan hanya sudah suci, tapi sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Nah niki cobi diwaosaken dalam waosaken tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Hammad bin Salamah an Tsabit an Anas annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu minhum lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla wa yas'alunaka 'anil mahid ila akhiril ayah hatta farigha minal ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Fabalagha dzalikal yahud faqalu ma yuridu hadzal rajulu an yada' min amrina syai'an illa khalafana fihi. Faja'a Usaid ibn Khudairin wa Abbad ibn Bishrin faqala ya Rasulullah innal yahuda qalat kada wa kada afala yujami'hunna. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Afala nujami'hunna. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alaihima fa kharaja fastaqbalathuma hadiyatun min labinin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa arsala fi atharihima fasaqahuma fa arafa an lam yajid alaihima. Rawahu Muslim min hadisi Hammad bin Salamah. Niki wau hadis kaitanipun sababun nuzul, sebab turunnya napa ayat. Nggih, hadise wau panjang, ringkesane mekaten. Rumiyin orang-orang Yahudi nggih. Orang-orang Yahudi niku kan rumiyin nggih wonten teng Madinah. Nggih, manggen gesang sareng kalian Kanjeng Nabi lan para sahabat wonten Madinah. Wonten kabilah-kabilahipun, kabilah Bani Nadir, Bani Mustalik,
wonten Khaybar, wonten sekitaran Madinah. Nggih. Nah, lajeng ketika napa teng hadis niki wonten ingkang ngendika nggih saking para sahabat nggih menika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, rumiyin tiyang Yahudi niku menawi garwane sami haid nggih, garwane sami haid niku garwane didoi nggih wau kan wala taqrabuhunna hatta yathurna, dijauhi, boten dijak dahar sareng, boten kempal maksude srawung ngoten niku boten. Nek haid niku kados dikurung di napa? Dikucilkan. Nggih. Kan mesake to. Niki modele wong Yahudi ngoten niku. Jadi nek garwane niku haid pun boten dijak ngomong kadang. Nggih. Karena menganggap niku wau bahwa haid niku merupakan satu kotoran yang hina ngoten. Yang kotor, yang jelek. Padahal niku kan sanes pilihane tiyang setri kan ngoten niku, wong haid niku fitrah. Nggih, Gusti Allah sampun nyiptake ngoten niku, menawi tiyang setri nggih fitrahe napa? Haid. Tapi orang Yahudi mboten ngoten. Kalau istrinya haid dijauhi. Nggih. Wis mangane dhewe-dhewe, kowe kono aja jedak-jedak ngoten. Niku tiyang Yahudi. Nah, maka para sahabat niku kan ningali kok modele wong Yahudi kok ngono kuwi ya. Akhire sami napa ngadep kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng lapor Kanjeng Nabi niku tiyang Yahudi niku menawi garwane niku haid kok mekaten-mekaten nggih. Niku jatose pripun niku Kanjeng Nabi? Maksudnya nggih tanglet hukum. Nah, nek menggawe Islam niku pripun lah istilahnya ngoten. Nah, karena pertanyaan saking para sahabat niki, Gusti Allah nurunkan ayat 222 wonten Al-Baqarah. Kamangka niki disebut napa? Sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa kok ayat ini turun? Oh niki ayat ini turun karena pertanyaan sahabat kagem Kanjeng Nabi terkait hukum haid. Dari situ maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka para sahabat menanyakanmu wahai Muhammad tentang haid. Nih, sampai akhir ayat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah ayat itu turun, isna'u kulla syai'in illan nikah. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Kerjakanlah, lakukanlah apapun ketika istri-istrimu dalam kondisi haid kecuali nikah. Loh kok nikah toh Pak Ustadz, lampun nikah kok kalau wingi pun teng KUA niki buku nikah kok tesih. Lah kok ampun maksudnya boleh mengerjakan segala sesuatu kecuali nikah. Lah pun nikah kok pripun? Nah niki maka penting kita memahami hadis itu dengan apa? Dengan pemahamannya para ulama. Nikah yang di sini yang dimaksud adalah al-wat'u. Lakukanlah segala sesuatu kecuali berhubungan intim. Nggih. Lakukan segala sesuatu boleh kecuali berhubungan intim. Segala sesuatu niku napa? Nggih sak maceme. Kalau orang Yahudi tadi saling menjauhi, makan enggak bareng, enggak ngomong, sentuhan tidak mau. Kalau istri sudah haid enggak boleh sentuhan. Ayo jaga jarak. Karena kamu bawa kotoran. Itu orang Yahudi. Tapi dalam Islam enggak. Isna'u kulla syai'in illa nikah.
lakukan segala sesuatu apapun, yang penting jangan hubungan badan. Nggih, bahkan bercumbu diperbolehkan. Mungkin insyaallah wonten hadis-hadisipun. Dan niki ngapunten nggih, dalam ngendika perkawis niki bukan kok napa-napa, niki hukum syariat wonten teng Al-Qur'an. Justru harus dijelaskan. Bisa jadi masyarakat ada yang belum ngerti apa sih batasan-batasannya ketika istri dalam kondisi haid. Nah, niki kedah dijelaskan. Maka setelah Rasulullah SAW bersabda isna'u kulla syai'in illa nikah, ada dua sahabat. Nggih. Sahabat tadi adalah Usaid bin Hudzair dan Abbad bin Bishr. Niku mendengarkan komentarnya orang Yahudi. Orang Yahudi niku istilahnya apa, nyinyir. Istilah sakniki nyinyir. Setelah tahu turun ayat ini, terus ketetapan hukum dalam Islam kalau orang haid, wanita haid itu suaminya boleh bercengkrama, bergaul, ngobrol, sentuhan, bercumbu, boleh. Yang penting tidak terjadi hubungan badan. Lah akhirnya orang Yahudi nyinyir. Ini apa toh orang ini? Maksudnya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini nih sukanya kok apapun yang kita miliki mesti diselisihi. Kita gini mesti dia nyelisihi apa? Lah memang ngoten niku sunai Kanjeng Nabi. Sunai Kanjeng Nabi itu selalu menyelisihi orang Yahudi. Menawi orang Yahudi itu memanjangkan kumis dan memotong jenggot, maka kita diperintahkan, dianjurkan Kanjeng Nabi memanjangkan jenggot, memotong kumis. Menyelisihi segala hal yang orang Yahudi ngapain, kita harus berbeda. Orang Yahudi puasa Asyura, ya, maka kaum muslimin bukan hanya Asyura saja. Oh, kita jangan sampai sama Yahudi. Oke. Kita puasa Asyura, puasa Tasu'a juga. Bahkan kalau bisa juga sehari setelah Asyura. Tanggal 9, 10, 11 untuk nyelisihi orang Yahudi. Wis pokok men sunaipun Kanjeng Nabi niku mesti menyelisihi Yahudi. Lho kok saniki wonten tiyang bela-bela Yahudi niku kan bodoh. Umate sinten niku? Kan ngoten niku nggih. Oh, wonten tiyang kok bela Yahudi niku umate sinten berarti? Kanjeng Nabi napa sanes? Sanes. Menawi umate Kanjeng Nabi niku mesti menyelisihi napa? Yahudi. Nah, karena dicibir seperti itu, sahabat panas toh. Sahabat panas. Ki ora trimo wong Yahudi kok ngomong ngoten. Tapi sikap emosionalnya salah ngadep Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi itu orang Yahudi ngomong begini begitu. Orang Yahudi ngomong begini begitu. Ayo biar kita semakin menyelisihi. Kenapa kita tidak diperbolehkan saja untuk menggauli istri kita dalam kondisi haid? Oh, Kanjeng Nabi nesu. Kanjeng Nabi nesu, marah. Mukanya berubah merah dan seterusnya. Sampai dua orang ini melihat Kanjeng Nabi. Marahnya Kanjeng Nabi bukan terus bengok-bengok terus, enggak, cuman menampakkan wajah yang berubah. Wajahnya memerah. Tanda kalau beliau itu marah. Dua sahabat ini sudah ketika Rasulullah wajahnya berubah, terus tahu-tahu diem gitu. Wah, entek iki awake dhewe. Kan gitu toh. Wah, enggak bakal diampuni kita kayaknya ini. Wah, langsung khawatir, ketakutan, pamit dari Kanjeng Nabi. Mereka sudah enggak nyaman, bingung gimana ini. Akhirnya wis ayo kita coba ngirim hadiah. Gitu. Siapa tahu Kanjeng Nabi bisa luluh dengan hadiah ini. Setelah datang membawa hadiah, ternyata Kanjeng Nabi sudah tidak marah, gitu loh. Ini tanda bahwa akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Kan memerintahkan kita nggih, kalau dalam kondisi emosi itu ya bagaimana juga
kita menahan amarah. Dan Rasulullah tidak pernah emosi karena hak pribadi. Yang bikin Rasulullah SAW emosi itu kalau haknya Allah dilanggar. Nah ini kan di sini kenapa beliau marah? Lah ini hukum Allah sudah turun seperti itu kok ditawar gitu kan, marah Rasulullah. Nggih napa mboten? Nah, niki sifatipun Kanjeng Nabi mekaten. Kembali kepada tafsir. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita khususnya bagi pasangan suami istri nggih sing jomblo ampun anu riyin nggih niki nggih pun pasangan tapi ngertos hukume mboten napa-napa nggih. Mbok menawi setunggal tahun kalih tahun melih rabi. Allahumma amin. Niki jombloan dan jomblowati. Berarti kalau ada jombloan segera dipertemukan dengan jomblowati. Nggih napa mboten, Bu? Nah, kersane napa? Menikah. Karena nikah niku sunnahipun Kanjeng Nabi, insyaallah keberkahane kathah. Nggih, masyaallah. Jadi bagi yang sudah berkeluarga ketika istri dalam kondisi haid, berhalangan, boleh melakukan sesuatu kecuali hubungan badan. Oke. Nah, selanjutnya kita bacakan lagi tafsirnya nggih. Faqauluhu fa'tazilun nisa'a fil mahid. Berkata Ibnu Katsir, yakni fil farj. Jauhilah wanita ketika haid atau di tempat keluarnya haid. Nah, ini tafsirnya itu bisa jadi dua kondisi. Mahid ini waktu haid atau tempat haid. Bisa dua-duanya. Kalau diartikan fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah istri dalam kondisi waktu haid. Berarti memang di sini hukumnya selama haid itu tidak boleh dekat dalam arti mendekati untuk berhubungan intim. Tapi kalau mendekat untuk tidak berhubungan intim, nggih boleh. Tidak seperti orang Yahudi tadi, nggih. Niku. Yang kedua tafsirnya fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita atau istri di tempat keluarnya haid. Nah, ini tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ai fil farj, yaitu di tempat keluarnya haid. Artinya apa? Ya bolehlah ngapain, yang penting jangan ke daerah itu. Nah, itu daerah terlarang. Nah, ini maksud daripada tafsir yang kedua. Ya, dan ini sepakat dengan apa yang tadi disabdakan Rasulullah, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah apapun, yang penting tidak boleh hubungan badan. Walihadza dzahaba katsirun minal ulama'i au aktsarihim ila annahu tajuzu mubasyaratul haidhi fi ma'adal farj. Untuk itu maka mayoritas ulama, jadi jumhur ulama, memang ada yang nanti berbeda, tapi mayoritas jumhur berpendapat kehalalan, kebolehan bercumbu dalam kondisi istri haid, yang penting tidak sampai hubungan badan. Ini pendapat jumhur ulama. Qala Abu Dawud haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Hamad an Ayyub an Ikrimah an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana arada minal haidi syai'an alqa ala farjiha thauban. Jadi sekali lagi ini memang perkara yang agak tabu, tapi ini hukum. Jadi nggih kula maos namung maos sakit tafsir, kita jelaskan hukumnya. Dari Abu Dawud diriwayatkan dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Rasulullah sallallahu mereka meriwayatkan, nah ini penting. Kenapa kok istri Kanjeng Nabi niku kathah?
Orang Nabi kok istrinya banyak ya. Kadang ada yang suudon, yang prasangka macam-macam. Ya. Jadi bukan hanya berpikir bahwa istrinya banyak berarti ini urusannya nafsu duniawi, bukan. Ya. Rasulullah SAW itu adalah sosok tauladan dalam segala hal. Maka segala aspek kehidupannya itu harus direkam, diriwayatkan. Sampai dalam hal yang intim. Niku sing saged ngriwayatke sinten nek ngeten niku bab intim. Nek mboten garwane. Nggih. Dan disitulah kenapa istrinya banyak, agar ketika riwayat itu dari istri-istri Rasulullah SAW semakin kuat. Kalau cuma satu istri, apa yo tenan, kan ngoten. Tapi kalau semua istrinya mengatakan sama, oh Kanjeng Nabi niku mekaten, Kanjeng Nabi niku mekaten, oh ini semakin kuat. Disitulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu meriwayatkan banyak hal yang tidak diketahui umumnya orang, karena beliau istri Rasulullah. Nah di sini diriwayatkan dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW apabila menghendaki, menginginkan ya sesuatu pada istrinya yang sedang haid, beliau menjadikan di area terlarang tadi itu, area terlarang yang sedang dalam kondisi haid itu, Rasulullah menjadikan di situ dibatasi dengan kain. Kersane mboten kebablasan ngoten niku maksudnya. Nggih. Jadi di sini hadis ini riwayat Abu Dawud menjelaskan tentang bagaimana adab Rasulullah SAW ketika bercengkrama dengan istri yang sedang haid. Ya, artinya di sini beliau tetap bercumbu dengan istrinya, tapi tidak melakukan hubungan badan. Dan untuk menjaga agar tidak terjatuh kepada perkara yang haram, maka dijadikan ada sekat berupa kain. Wa qala Abu Dawud aidan haddatsana Al-Qa'nabi haddatsana Abdullah yakni Ibnu Umar Ibnu Ghanim an Abdurrahman yakni Ibnu Ziyad an Umarah Ibnu Ghurab anna ammata lahu haddatsathu annaha sa'alat Aisyata qalat ihdahunna tahid wa laysa laha wa li zawjiha firashun illa firashun wahidun qalat ukhbiruki bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala famadha ila masjidihi qala Abu Dawud ta'ni masjida baitiha faman sarafa hatta ghalabatni aini wa auja'ahul bardu qala adni minni faqultu inni haid faqala ikshifi an fakhidaiki fakashaftu fakhidi fawadha'a khaddahu wa sadrahu ala fakhidi wa hanaitu alaihi hatta dafi'a wa nama sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan ada sahabiat ya yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ya tentang bagaimana ini kami suami istri, kalau pas saya itu haid, kami ini enggak punya kasur kecuali omong satu tok itu. Ya, mikirnya kan kalau haid harus tidur sendiri-sendiri ngoten niku. Nah, akhirnya Ummul Mukminin Aisyah menjawab, apakah kamu mau tak ceritakan bagaimana, ini berarti dalam konteks ini yang bertanya kepada Aisyah mungkin sahabiyah, mungkin juga tabi'in. Dan kondisinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya dalam kondisi bisa jadi masih hidup atau sudah wafat. Kenapa? Karena dalam kondisi masih beliau itu hidup pun tidak mungkin seorang wanita itu berani bertanya sampai kepada hal yang intim begitu kepada Kanjeng Nabi.
Jadi caranya gimana? Ya bertanyanya kepada istrinya. Nah, kemudian dijawab sama Ummul Mukminin Aisyah, Kanjeng Nabi itu tahu enggak? Kalau pas dalam kondisi saya haid. Pernah suatu saat beliau itu saya dalam kondisi haid, beliau itu pergi ke masjid, kemudian sepulang dari masjid masuk ke rumah, ya, ketika mau mendekat kepada Ummul Mukminin Aisyah, Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya dalam kondisi haid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, singkaplah. Nah, ini hukum sekali lagi, ya, dan ini hadis. Kanjeng Nabi ngendika, wahai Aisyah, singkaplah kain dari pahamu. Jadi kain yang menutupi paha itu diminta untuk disingkap. Nah, setelah itu Rasulullah SAW meletakkan pipinya. Dan ini di sini juga nanti kita akan belajar bagaimana adab muamalah Rasulullah kepada istri. Rasulullah meletakkan pipinya persis di paha Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam kondisi tersingkap, tidak ada batasan kain, dan Aisyah dalam kondisi haid. Oke. Jelas bapak-bapak ibu-ibu, ini akhlak Rasulullah. Loh Pak Ustadz, mosok ngoten niku saru Pak Ustadz. Duh, ini bukan masalah saru napa mboten. Ini akhlak. Nggih. Lah nek ngoten niki dalem badhe ngaturake akhlakipun Kanjeng Nabi muamalah kalih garwa-garwane pripun? Nek matur ngoten niku dianggap saru. Ini hukum. Ya, maka saya berpesan kepada pasangan suami istri, justru ketika pasangan suami istri itu semakin intim, semakin dekat, tidak ada sekat, tidak ada batas, bahkan kondisi dia itu istri dalam kondisi haid, suami ya biasa saja. Rasulullah meletakkan pipinya di paha istrinya dalam kondisi dia haid. Ya, sampai kemudian Rasulullah tertidur. Jadi di dalam hadis ini disebutkan sampai Kanjeng Nabi napa? Tertidur. Ya, artinya napa? Tadi yang disampaikan, lakukan apapun kecuali hubungan badan. Yang lain boleh. Inilah yang disampaikan Ummul Mukminin Aisyah untuk nyampaikan batasan. Jangankan kok tidur satu kasur gitu loh. Nggih. Kan tadi yang ditanyakan, kami ini saya kondisi haid enggak punya kecuali satu kasur. Lah suami saya tidur di mana kan gitu loh. Walah tidur satu kasur enggak apa-apa. Yang penting tidak tadi berhubungan badan. Nggih. Kemudian Warawa Ibnu Jarir aidan an Abi Quraib an Ibni Abi Zaidah an Hajjaj an Maimun Ibnu Mihran an Aisyah qalat lahu ma fauqal izar. Nggih. Jadi nanti ada hadis lain yang menjelaskan tentang batasan ya ketika seorang suami bercumbu dengan istrinya dalam kondisi haid. Ya. Maka di situ yang penting adalah ma fauqal izar. Ma fauqal izar itu adalah apa yang di atas pusar. Ya. Itu diperbolehkan. Tapi yang di antara pusar dan itu tidak boleh. Nah, ini batasannya nanti disebutkan di sini di dalam hadis. Nggih. Kemudian kita lanjut kepada ayat ya. Setelahnya ketika wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah kamu mendekati istri-istrimu yang haid itu, artinya jangan mendekati untuk berhubungan intim hatta yathurna, sampai mereka suci. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir tafsirun liqaulihi fa'tazilun nisaa fil mahid
Wa nahyun an qurbanihinna bil jima' madamal haidhu maujud. Ayat ini ditafsirkan dengan fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya larangan untuk mendekati istri ya dengan berhubungan intim selama haid itu masih ada. Wa mafhumuhu hilluhu idzan qata. Maka bisa dipahami sebaliknya, kalau haid itu sudah berhenti berarti hukum berhubungan itu jadi halal. Nggih. Karena kalau haid masih ada haram, berarti kalau haid sudah berhenti jadi halal. Wa qad qala bihi ta'ifatun minas salaf, qala al-Qurtubi wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Tawus, inqita'ud dami yuhilluha li zawjiha walakin bi an tatawadda. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Nah, ini nanti ada dua hukum terkait masalah ini. Sebagian ulama ada yang memahami yang penting haidnya sudah berhenti boleh. Yang penting haidnya sudah berhenti boleh. Tapi mereka mensyarati yang membolehkan ini minimal sudah wudu. Wudu dulu baru boleh. Tapi ini pendapat sedikit dari para ulama. Mayoritas ulama nanti pendapatnya kepada kedua. Nah, saya sambungkan sekaligus dengan ayat setelahnya ketika Allah berfirman fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, di awal itu hatta yathurna, sampai mereka suci. Tapi ayat belum rampung. Ayat dilanjutkan fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci kemudian bersuci. Paham nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tidak cukup suci saja, tapi fa idza tatahharna, apabila mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, baru boleh didatangi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Maka jumhur ulama belum boleh seorang suami mendatangi istrinya meskipun sudah suci dari haid kalau belum mandi. Kalau tadi yang pertama mengatakan zahirnya kalau sudah suci berarti boleh. Kalau belum selesai belum boleh, tapi kalau sudah selesai ya boleh. Itu madhab sebagian ulama. Tapi ini menyelisih jumhur. Mayoritas yang mengatakan belum boleh berhubungan sampai nanti bersuci. Bersuci dalam hal ini apa? Mandi janabat. Nah, saya akan mengaitkan sedikit perkara fikih nggih, khususnya buat ibu-ibu. Kapan kita ataupun mohon maaf, kapan seorang wanita itu memastikan bahwasannya darahnya sudah betul-betul berhenti? Nah, ini sebagian ada yang kebablasan, sebagian ada yang istilahnya sembrono, belum betul-betul berhenti. Wah, wis anggap ora ono ketoke. Tapi juga ada yang kebablasan, aslinya sudah berhenti dari sejak waktu kapan? Ya, tapi belum segera untuk bersuci dan belum sholat. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika wanita itu haid itu kan bisa dengan siklus. Siklus itu artinya kebiasaan yang sudah berlaku 6 hari, 7 hari, itu umumnya wanita. Tapi juga bisa wanita itu haid dengan siklus yang tidak menentu. Kadang 1 bulan haid, habis itu 3 bulan tidak haid. Kadang haidnya mong 3 hari, kadang haidnya mong 5 hari, kadang sampai 2 minggu seumpamanya. Itu tidak menentu siklusnya. Nah, maka kaidah gampangnya begini. Seminim-minimnya haid itu sehari semalam. Jadi kalau ada darah keluar kok kurang dari 24 jam, itu bukan darah haid. Namanya darah istihadhah. Oke. Kemudian yang kedua, maksimal darah haid keluar itu 15 hari. Jelas nggih?
Maksimal darah haid keluar itu 15 hari. Kalau darah keluar kok lebih dari 15 hari, lebihannya itu disebut darah istihadhah. Istihadhah niku napa? Istihadhah itu darah yang keluar bukan karena sehat, tapi justru karena sakit. Bukan karena alami, tapi karena ada masalah. Ya. Dan istihadhah ini bukan haid. Kalau haid melarang seorang wanita sholat dan puasa, kalau istihadhah tetap sholat, tetap puasa. Termasuk hubungan intim boleh enggak dalam kondisi istri istihadhah? Boleh. Yang tidak boleh itu istri dalam kondisi haid. Maka kalau sudah lebih 15 hari harus segera mandi. Kemudian sholat. Itu ketentuan yang kedua. Terus yang ketiga, seandainya Ustadz haidnya itu siklusnya ya tetap biasanya 6 hari, 7 hari. Kapan dipastikan betul-betul haid itu berhenti? Kalau sudah mendekati waktu berhentinya darah haid ibu-ibu, seorang wanita itu harus rajin ngecek. Setiap masuk waktu sholat, dia harus mengecek apakah darah itu masih keluar atau tidak. Ya, kalau ragu-ragu, oh ini kok kayaknya sudah tidak keluar, jangan keburu-buru memastikan sudah tidak keluar sampai memastikannya dengan menggunakan kapas. Oke. Dengan dimasukkan kapas, apabila keluar kok masih keruh, berarti itu belum suci. Tapi kalau setelah dicek dengan kapas kok sudah suci, sudah bersih, nah itu tandanya sudah suci. Kalau sudah suci harus segera mandi karena sudah terkena kewajiban sholat. Dan sholatnya ibu-ibu, kalau kita berhentinya, ibu-ibu berhentinya itu darah haidnya itu di waktu sholat asar, maka wajib mengerjakan sholat duhur dan asar. Lu mandeke teng asar kok Pak Ustadz, kok duhure nggih wajib? Soalnya duhur bisa dijamak takhir dengan asar sehingga masih bisa dikerjakan. Nggih. Kalau berhentinya napa di waktu asar. Kalau berhentinya di waktu isya, meskipun jam 3 malam, dicek loh sudah bersih, maka wajib mandi, harus segera ditunaikan sholat maghrib dan juga isya. Niki mesti nembe ngertos toh. Nah, kan jarang sinau fikih makanya mboten ngertos. Nggih. Nah, kalau berhentinya di waktu sholat subuh ya biasa sholat subuh, berhentinya waktu sholat duhur ya sholat duhur, atau maghrib juga demikian. Tapi kalau berhentinya di waktu sholat kedua yang bisa dijamak dengan sebelumnya, maka wajib mengerjakan kedua-duanya. Wajib mengerjakan kedua-duanya. Baru setelah kemudian dia suci dan bersuci dengan mandi, ya dihalalkan untuk melakukan hubungan intim sebagaimana yang tadi kita bahas. Fa idza tahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Maka kemudian ayat selanjutnya ya, min haitsu amarakumullah di sini sesuai yang diperintahkan oleh Allah itu ya di bagian yang boleh untuk didatangi. Artinya kemaluan. Ya enggak boleh mendatangi selain itu. Nah, nanti akan ada kaitan pembahasan masalah ayat tentang hukum ini adalah ayat selanjutnya, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Di situ nanti pembahasan terkait adab dalam berhubungan intim itu ada. Nggih. Niki kayaknya jarang nggih dibahas nggih. Saya jane pekewoh nih mau bahas begini di majelis Ahad pagi. Karena ini fikih nggih, terus pun dimelih. Nyatanya ibu-ibu yang enggak ngerti kalau haid itu
harus menjamak sholat yang kedua dengan yang pertama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dari dosanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan yang bersuci dari segala bentuk kotoran dan najis. Ya. Terkait ayat ini juga bahwa ada sababun nuzulnya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, itu membicarakan tentang kebiasaan dari masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Quba. Jadi di situ mereka masyarakat di situ itu kalau beristinja itu cebok, ya, itu bercebok menggunakan batu dan juga air. Kalau sekarang batu ini bisa digantikan dengan tisu. Nah, ini adalah istinja yang paling sempurna ketika menggabungkan dua media, yaitu batu atau tisu kemudian air. Meskipun boleh beristinja dengan batu saja atau beristinja dengan air saja. Napa angsal Pak Ustadz nggih watu tok angsal. Meskipun ada air sah. Maka kalau ada WC toilet modern itu kan kadang enggak ada airnya, Pak. Teng bandara-bandara sing anu itu enggak ada airnya. Lah itu kan nggo napa to? Nggih tisu. Memang bagi kita risih karena tidak terbiasa, tapi secara hukum fikih boleh. Secara hukum fikih istinja hanya dengan tisu itu boleh, tapi syarat ketentuan berlaku. Minimal 3. Nggih, minimal 3 tisu. Kalau belum napa? Kalau sudah cukup untuk menghilangkan kotoran, kalau belum ya harus ditambah. Begitu. Nanti ada ketentuan hukum fikih masalah napa? Istinja. Tapi alhasil di sini Allah memuji orang-orang penduduk Masjid Quba karena mereka kalau beristinja itu menggabungkan dua media, yo pakai batu, yo pakai air. Maka Allah memuji mereka, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dan juga gemar bersuci. Nggih, ini satu ayat. Lho ngaji tafsir niku satu ayat mawon dangu to. Niki padahal mboten kula waos danten lho niki. Nggih, diringkes-ringkeske. Tapi insyaallah mugi-mugi hukumipun sampun jelas, mbok menawi wonten perkawis ingkang badhe ditangletaken kula sumanggaaken. Barakallahu fikum wa shallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.